Dan ini 10 rawi dari 14 rawi terkenal. Hampir di semua kitab hadis itu dimunculkan. Waqatin nasara li ihda atau 72. Dan orang-orang Nasrani pun terpecah menjadi 71 72 golongan. Wa taftariqu ummati, Allahu akbar. Begitu menyebutkan umatnya Nabi Muhammad berbentuk jadi mudhari. Mudhari. Taftariq, dan umatku punya peluang untuk berpecah. Ala 73 firqatan, pada 73 golongan. Sampai di sini. Ada yang kemudian meneruskan dengan tafsiran 72 di neraka dan satunya kemudian di surga. Satunya itu yang menggenggam kemudian petunjuk-petunjuk Nabi SAW dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwas sekalian, maka penyebab yang kedua menjadikan bara itu kalau sudah panaskan gerah, kalau sudah gerah kadang-kadang nggak nyaman, saling bertengkar, saling berpisah, saling macam-macam. Salah satunya adalah kecenderungan untuk saling berpecah. Ini. Maka saya sudah pernah terangkan tadi di Al-Faruq. Ayo ambil ayat-ayat yang mengajak kita untuk bersatu dalam kebaikan, tapi dengan manhaj yang benar. Ini arahannya, ini Qurannya, ini hadisnya, ini manhaj. Kalau semua satu manhaj, maka sudah, jangan saling berpecah. Mungkin ada kemudahan seperti tadi fikih ikhtilaf. Yang satu kunut, yang satu tidak. Ada enggak? Oh, ada keterangannya. Kunut boleh, boleh. Yang tidak boleh juga, oh iya, ini juga tidak. Yang tidak kunut boleh, yang kunut boleh. Sudah, satu manhaj. Walaupun mazhabnya berbeda, pilihannya lain, tapi manhajnya sama, enggak ada masalah. Tetap yang salah yang tidak sholat subuh. Itu kita tinggalkan. Selesai. Mau ruku silahkan, mau sujud silahkan, lutut duluan boleh, telapak tangan duluan boleh, selama satu manhaj boleh. Yang salah pakai kepala duluan. Selesai. Jadi kalau urusan-urusan yang demikian kembali pada ketentuan, benar ambil, tidak benar jauhi. Jauhi. Apalagi kalau dalam urusan akidah, zero tolerance. Toleransi yang paling baik adalah menghargai orang lain dengan cara tidak mencampuri urusan mereka. Cuman di Islam ada teorinya. Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Anda percaya dengan apa yang Anda yakini, silahkan, itu urusan Anda. Kita tidak ikut campur. Supaya mereka juga silahkan dengan kenyamanan mereka. Tapi kita berdakwah dengan kelembutan. Tampilkan ini yang benar, tampilkan dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang nyaman. Mau diambil silahkan, mau tidak kami nggak maksa. Tugas kita bukan paksa orang, nggak boleh. Antum nggak boleh paksa orang. Tugas antum mengingatkan. Nabi aja yang paling soleh ditugaskan mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan Muhammad, tugas Anda mengingatkan, bukan paksa orang. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, mau paksa orang. Mustahil. Tidak apa-apa silakan. Dan toleransi yang paling baik jangan campuri, jangan ikut-ikutan. Ikut ke sini, ikut ke sana, ikut ke sini, ikut ke sana. Enggak usah. Yang paling aneh di tempat ibadah orang lain azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid sendiri enggak ada yang azan. Yang paling aneh masuk ke tempat ibadah orang lain mencela saudara-saudaranya. Orang Islam sekarang belum mendapatkan petunjuk. Semoga mereka kembali kepada jalan yang lurus. Anda sehat. Di tempat ibadah orang lain jelek-jelekan orang sendiri, saudara Anda sendiri. Ada yang salah di situ. Ada yang tidak tepat. Yang terbaik itu ya biarkan, tidak ada masalah, silahkan. Itu keyakinan masing-masing, resikonya masing-masing. Kembalikan. Dan di situ sudah ada fatwa, sudah ada fatwa. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai mengatakan haram hukumnya masuk ke tempat ibadah orang lain, ikut-ikutan ke tempat ibadah orang lain, atau mengenakan bizayyihim, mengenakan pakaian khasnya. Ini sudah ada atribut-atribut yang tidak tepat, nggak boleh digunakan. Nggak boleh kalau itu menjadi khas, ciri khas bagi kepercayaan yang lainnya. Jangankan kepercayaan, pakaian khusus pria dan wanita aja nggak boleh dipakai oleh kita secara terbalik. La'anallahu al-muhannitina minan nisa minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, pakai baju perempuan dan sebagainya, supaya menampilkan hal-hal yang tidak nyaman, hanya ingin membuat orang tertawa, pakai pakaian perempuan, pakai macam-macam, atau dandan seperti perempuan, itu dilaknat oleh Allah. Kemana-mana dapat laknat. Sama wal mutarajjilat, dan perempuan yang kelaki-lakian. Sudah betul-betul perempuan mau jadi laki-laki, potong rambut, tampil gini, pakai pakaian laki-laki, itu dilaknat juga oleh Allah. Dapat laknat. Hati-hati. Termasuk laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, pakai pakaian perempuan, jalan sana jalan sini. Siapa namanya? Nia, yang jelas Kurniadi.
Pagi-pagi jadi niat, malam-malam kurnia haji. Ada sesuatu yang kadang-kadang mesti kita kembalikan. Jadi teman-teman sekalian, ini poinnya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang membuat kita kemudian jadi terpecah dan sebagainya, pelajari lagi, dalami lagi, kenapa si fulan begini, kenapa saya begini. Kalau yang sudah jelas penyimpangnya, tinggalkan. Kalau yang masih satu manhaj dengan baik, maka kita bersaudara dalam kebaikan. Ambil, terapkan, saling memudahkan, sinergi, itu yang paling indah. Kembalikan ke ayat. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Saling punya hubungan baik dengan sesama. Tarahum, ini poinnya. Tarahum rukka'an sujjada. Kita ambil yang sujudnya. Rukka'an sujjada. Melihat ciri umat Nabi Muhammad, tegas pada segala hal penyimpangan. Yang kedua, berkasih sayang dengan sesamanya. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Anda lihat mereka rajin ibadah. Rukunya, sujudnya. Dalam sujud itu, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka memohon banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlah. Plus ridwan. Jadi banyak berdoa. Ini poinnya. Jadi kalau sedang sujud, kata Quran, ayo perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Dan kalau sujud, saya kasih rahasia ya. Ini rahasia besar. Saya hanya berikan di antara kita saja malam ini. Ya, fokus baik-baik. Kalau Anda sedang minta dalam sujud, maka minta yang paling utama. Jangan minta yang biasa. Karena sujud itu kata Nabi, keadaan terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung kalau minta yang biasa. Antum kalau di akhirat mau masuk apa? Tanggung, kenapa nggak minta surga Firdaus? Minta yang paling utama. Firdaus. Masya Allah. Bersama siapa? Ayo minta. Bersama para nabi, bersama keluarga, dan sebagainya. Minta. Antum baca Al-Quran mau jadi apa? Hafid, ganti nama aja di Hafid. Ya, Masya Allah. Taib. Antum baca Al-Quran mau jadi pengamal Quran misalnya. Taib, gak usah nanggung, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan cahaya pada saya dengan cahaya Al-Quran. Jadikan hidup saya ternaungi oleh cahaya Al-Quran. Lisan saya disinari lisan Al-Quran. Telinga saya disinari sinar Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami penghafal Al-Quran. Jadikan istri saya dekat dengan Quran. Jadikan anak saya penghafal Quran. Masukkan kami, ya Allah, ke surga bersama nilai-nilai Quran. Hadirkan, hadirkan, hadirkan. Makanya ini dunianya, ini akhiratnya. Paham ya? Perbanyak. Bagaimana cara memintanya? Kalau Nabi pernah lafadkan, ikuti lafadnya. Kalau tidak dilafadkan oleh Nabi, maka cukup Anda hadirkan dalam hati Anda. Jelas ya? Baik. Dan tidak semua kebutuhan Anda sama dengan kebutuhan Nabi. Besok Anda mau lamaran pekerjaan. Zaman Nabi pekerjaan tidak melamar. Ya Allah, mohon anugerahkan ya Allah kebaikan dari pekerjaan itu, anugerahkan keberkahan ya Allah, berikan saya petunjuk. Jika memang baik untuk saya dekatkan ya Allah, jika jauh mohon palingkan kepada pekerjaan yang lebih baik lagi, dan sebagainya, sebagainya. Paham ya? Allah Ta'ala alam bissawab.